Ayah, silakan minum teh. Pacarku selingkuh? Si gigolo itu malah berani datang kemari. Dia bahkan mengira aku ini calon ayah mertuanya. Ayah, lihatlah pernikahanku dengan Lily. Tenang saja, aku sudah mempersiapkan semuanya. Aku pasti akan memberikan kepadamu dan Lily sebuah pernikahan yang sangat tak terlupakan. Sayang, kali ini aku harus pergi dinas selama seminggu. Kamu harus merindukanku ya. Tentu saja. Lagi pula, sayangku sudah bekerja sekeras ini. Kamu sangat mempercayaiku, sampai menyerahkan proyek sepenting ini untuk kukerjakan. Lelah sedikit seperti ini, bukanlah apa-apa. Cepat berangkatlah. Pagi, sayang. Kenapa kamu ke sini? Kamu tahu tidak, ini rumahku. Bagaimana jika ada orang yang melihat kita? Aduh, apa yang kamu takutkan? Bukankah pacarmu yang tidak berguna itu sedang pergi berlibur? Sayang, jujur saja, kapan kamu bisa putus dengan pacarmu itu? Bodoh, aku baru saja menyentuh inti bisnis perusahaan Lily. Sekarang kamu menyuruhku putus? Apa otakmu sudah rusak? Duh, jangan marah dulu. Tapi aku sudah menceritakan tentangmu kepada ayahku padamu. Sangat puas. Begitu tahu kamu sehebat ini, beliau sangat ingin kamu segera menikahiku. Benarkah? Bagus sekali kalau begitu. Tentu saja benar. Menurutmu, haruskah aku pergi dulu untuk menemui ayahmu? Jangan dulu, saat ini belum tepat waktunya. Tunggu aku kembali baru kita bicarakan. Tuan muda, Lily ini benar-benar tidak tahu diri. Anda selalu tulus kepadanya, bahkan membiarkannya mengurusi bisnis inti perusahaan, tapi dia malah berselingkuh. Paman Lee, tolong selidiki latar belakang pria ini. Saya akan segera menyelidikinya. Tapi, Tuan muda, apa rencana kita selanjutnya? Tenang saja, aku pasti tidak akan melepaskan pasangan ini begitu saja. Ternyata kamu gigolo yang menumpang. Hidup dari wanita, berani sekali datang kemari. Halo Paman, Anda pasti ayahnya Lily kan? Tidak disangka, Anda terlihat sangat muda. Bagaimana bisa? Gigolo ini malah salah mengira aku sebagai ayahnya Lily. Siapa kamu? Halo, Paman. Nama saya Chen Long, pacarnya Lily. Dia pasti pernah menceritakan tentang saya kepada Anda kan? Sepertinya dia benar-benar salah mengenaliku. Bagaimana kalau kuikuti saja permainannya? Paman, taman di rumah Anda ini terlihat sangat megah. Hanya saja, halaman ini agak kekecilan. Jika kelak saya punya anak dengan Lily, anak itu bahkan tidak punya tempat untuk berlarian. Jadi maksudmu apa? Lily memberitahu saya, pacarnya sedang pergi berlibur. Makanya saya sengaja datang untuk menemui Anda dan ingin meminta pendapat Anda. Lalu, pendapat seperti apa yang kamu inginkan? Paman, sebenarnya saya dan Lily, kami sudah bersama cukup lama. Tapi dia selalu belum putus dengan pacarnya. Di luar sana, ada banyak gadis yang mengejarku. Aku juga tidak mau terus digantung seperti ini. Sepertinya kamu benar-benar menganggapku sebagai ayahnya Lily. Kulihat kamu memang pria yang hebat. Lily bisa menikah denganmu adalah keberuntungan baginya. Tapi, dia masih belum putus dengan pacarnya. Aku juga tidak mau terus digantung seperti ini. Aku juga tidak mau berhubungan tanpa status yang jelas dengannya kan? Jangan khawatir, urusan putus itu serahkan saja padaku. Kamu hanya perlu bersiap dengan sangat meriah untuk mempersuntingnya. Sungguh, kalau begitu, saya serahkan semuanya pada keputusan Paman. Oh iya, Paman, bolehkah saya berkeliling, melihat-lihat villa Anda? Tentu saja, kalau kamu menyukainya, aku akan langsung menjadikannya mahar pernikahan Lily untukmu. Si Lily ini sampai membiarkan gigolo ini datang kemari. Kenapa Anda masih bersikap begitu baik padanya? Tenang saja, sekarang bukan saatnya bagiku untuk membongkar identitasku. Drama yang seru baru saja dimulai. Tuan muda, gigolo, ini sungguh sangat arogan. Tidak apa-apa, biarkan dia senang-senang dulu sebentar. Paman, villa Anda ini sungguh sangat megah. Oh ya, kebetulan, pacar Lily yang tidak berguna itu sedang tidak ada. Aku ingin tinggal di sini beberapa hari. Sekalian bisa lebih sering menemani Paman. Tentu, tinggal beberapa hari lagi tidak masalah. Paman Lee, antar dia ke atas. Siapkan kamar yang bersih. Tuan muda, apa yang sedang Anda lakukan? Kenapa Anda membiarkan si gigolo itu tinggal di sini? Hadiah besar yang datang sendiri ke hadapan kita. Mana mungkin kita tolak?
Paman Li, lihat saja nanti. Lihat bagaimana cara aku memberinya pelajaran. Baiklah, kamar ini lumayan juga. Aku akan tinggal di sini. Tidak boleh. Kamu tidak boleh tinggal di kamar ini. Kenapa memangnya? Kamar ini milik tuan rumah. Hanya pemilik asli, keluarga Li, yang berhak tinggal di sini. Paman tadi sudah bilang, ingin memberikan rumah ini kepadaku. Sekarang aku adalah pemilik rumah ini. Aku bebas tinggal dimanapun aku mau. Memangnya pelayan sepertimu berhak ikut campur dan mengaturku? Biarkan saja dia tinggal di sini. Yang dia katakan benar. Rumah ini, cepat atau lambat akan menjadi miliknya. Pergi dan carilah seseorang untuk membersihkan tempat ini sampai bersih. Paman, ini membuatku sungkan sekali. Bagaimana kalau aku tinggal di kamar lain saja? Masih memanggil, Paman? Bukankah sudah saatnya mengubah panggilan? Ayah, Ini baru, menantuku yang baik. Tuan muda, si Gigolo itu sudah keterlaluan. Kamar tidur itu kan milik Anda. Atas dasar apa dia menempatinya? Hanya sebuah kamar tidur. Bukan masalah besar. Anggap saja sedang memberi makan anjing. Beri dia sedikit keuntungan manis dulu. Pertunjukan serunya masih panjang. Tuan muda, apakah Anda sudah memikirkan cara untuk memberi mereka pelajaran? formulir penilaian menantu keluarga Li. Apa ini? Menantu keluarga Li bukanlah posisi yang bisa diisi oleh sembarang orang. Dia harus di setiap aspek menjadi sosok yang luar biasa. Kalau tidak, bukankah akan jadi bahan tertawaan orang luar? Tapi ini terlalu ketat kan? Bahkan postur berdiri pun harus tegak seperti seorang tentara. Postur duduk dan berdiri bagi seseorang adalah etiket yang paling dasar. Kamu menikahi Lily, kelak kamu bagian dari keluarga kami. Pasti harus menghadiri acara kelas atas. Etiket ini adalah standar yang paling mendasar. Jika kamu mempermalukan diri, bukankah itu juga mencoreng nama baik keluarga Lee? Apa ini? Aku bahkan harus merogoh kocek sendiri untuk mengakuisisi sebuah perusahaan teknologi yang hampir bangkrut. Aku juga harus dalam waktu 1 tahun membuatnya menghasilkan keuntungan. Tapi ini... Kemari, duduklah. Chen Long, kamu masih terlalu muda. Kamu tidak bisa melihat makna mendalam di balik semua ini. Atas nama keluarga Lee kami, mengakuisisi dan membalikkan keadaan menjadi untung, ini adalah cara tercepat di dalam lingkaran sosial dan membangun pijakan yang kuat, sekaligus membuktikan dirimu. Pengorbanan yang sedikit ini, jika dibanding dengan apa yang akan kamu warisi kelak, bukankah ini tidak ada apa-apanya? Aku hanya memiliki Lily sebagai putri satu-satunya. Tapi, Paman, tidak, Ayah. Mengakuisisi perusahaan bangkrut dan membuatnya menghasilkan untung, bukankah itu terlalu sulit? Bisakah kita ganti dengan yang lain? Kamu pikir aku sedang bercanda denganmu? Keluarga Lee kami adalah keluarga besar. Aturan bukan ditentukan oleh saya seorang diri. Para tetua di keluarga tidak semudah itu diajak kompromi seperti saya. Jika mereka tidak setuju, menurutmu, kamu masih bisa menjadi menantu keluarga Lee? Tapi, uang dan kemampuan untuk akuisisi ini, saya memang tidak memilikinya. Kalau kamu merasa tidak sanggup menerimanya atau tidak bisa menyelesaikannya, kamu boleh pergi sekarang. Lagi pula, orang yang ingin menjadi menantu keluarga Lee bukan cuma kamu saja. Gak bisa, sudah susah payah bisa mendekati keluarga Lee. Aku tidak boleh menyerah begitu saja. Baik, Pak. Kalau begitu, kita ikuti saja penilaiannya. Nah, begitu dong. Sejujurnya, aku masih menaruh harapan padamu. Pecundang memang tetap pecundang. Begitu mudahnya, dia masuk ke dalam perangkap. Ku bilang jangan goyangkan tubuhmu. Apa kamu tidak mengerti? Diam, pelatihan ini bahkan belum setengah jam. Belum selesai, kamu sudah tidak sanggup bertahan. Masih mau menjadi menantu keluarga Lee tidak? Pa, lihat dia. Dia memperlakukanku terlalu kejam. Menantu keluarga Liku memang tidak semudah itu. Kalau tidak bisa bertahan, kamu boleh pergi kapan saja. Tadinya aku berencana menunggu sampai kamu lulus penilaian, lalu memberikan Mas Rati baru di rumah kepadamu sebagai hadiah. Sekarang tampaknya... Pak, Tenang saja, saya pasti akan berlatih dengan baik. Tua bangka. Begitu aku menjadi tuan di sini, rasakan akibatnya nanti. Saya hanya
menjalankan perintah Tuan Muda untuk melatih Anda saja. Anda tidak perlu mengancam saya. Selanjutnya, latihan tahap kedua. Masih ada latihan kedua? Memangnya menurutmu bagaimana? Ayo. Untuk apa membawaku ke sini? Di sini bising sekali dan sangat bau keringat. Berdiri tegak. Apakah Anda tahu tempat apa ini? Ini adalah klub bela diri di bawah naungan keluarga Lee. Anda harus berlatih selama 3 bulan, menguasai teknik pertahanan diri dasar, dan juga mengalahkan salah satu pelatih bela diri di sini. Tua bangka, kau pasti sengaja. Bagaimana mungkin aku dalam waktu 3 bulan mengalahkan pelatih bela diri? Jika keselamatan dirimu sendiri saja tidak bisa kamu jamin, bagaimana kamu bisa melindungi Lily? Kenapa tidak mau belajar? Ya sudah, aku akan segera melapor pada Tuan Muda, mengatakan kamu tidak jantan dan tidak bisa melindungi Lily. Paman Lee, aku mau belajar. Aku akan belajar, puas? Tuan Muda, si Gigolo Chenlong itu, semua latar belakangnya dan hubungannya dengan Lily, semua datanya ada di sini. Hanya saja, Tuan Muda, sebelum Anda membukanya, mohon persiapkan mental Anda. Menghabiskan uangku untuk memelihara pria simpanan di luar, bahkan menghabiskan 4-5 juta yuan. Lee, nyalimu besar juga, ya? Apa latar belakang bocah ini? Dia tidak punya latar belakang apa-apa, hanya seorang bocah miskin. Satu-satunya kelebihannya adalah nilai akademisnya yang lumayan bagus. Dia kuliah di universitas ternama. Hanya karena miskin, dia menyusun rencana licik untuk mendekati gadis kaya demi sukses secara instan. Benar sekali. Kabarnya, saat bocah ini masih kuliah, dia sengaja merayu gadis-gadis kaya. Kali ini, dia datang kemari karena merasa telah memegang kendali atas Lily dan datang menuntut status. Lalu, ku dengar orang tuanya juga bukan orang baik-baik. Apa maksudmu? Seperti apa anaknya, seperti itulah orang tuanya. Mereka semua orang yang sangat gila hormat, tipe yang matre dan memuja kekayaan. Kalau tidak, bagaimana bisa mereka mendidik anak yang snob seperti ini? Terlebih lagi, orang tuanya pamer kemana-mana bahwa putra mereka mendapatkan seorang putri konglomerat dan mereka akan segera sukses besar serta menjalani kehidupan yang bergelimang harta. Jika memang begitu, ini jadi lebih mudah ditangani. Tuan Muda, apakah Anda punya rencana baru lagi? Ayah, ini sudah keterlaluan. Dia menyuruh pelatih bela diri itu memukuliku habis-habisan. Lihat luka-lukaku ini. Tutup mulutmu. Paman Lee sudah mengabdi pada 3 generasi keluarga Lee kami. Memangnya kau ini siapa? Berani-beraninya mengatur dirinya? Jika sampai aku mendapati lagi, bicaramu tidak sopan. Cepat keluar dari sini. Keluarga Lee itu benar-benar sekaya itu? Keluarga mereka kan salah satu keluarga konglomerat papan atas. Kekayaannya paling tidak beberapa miliar. Nanti kalau aku sudah jadi menantu keluarga Lee, maka keluarga kita, bukankah nasib kita akan berubah total? Bagus, kamu ini memang bisa dibanggakan. Tidak sia-sia aku dan ibumu mencemaskanmu. Setelah menikahi putri kaya ini, aku dan ibumu nanti di depan para kerabat akan merasa sangat terpandang. Oh ya, Bu, begini. Ayah Lily bilang ingin bertemu dengan kalian. Bagaimana kalau besok aku menjemputnya? Tidak usah. 2 hari lagi kan ayahmu ulang tahun? Kita akan mengadakan pesta ulang tahun. Undang saja mereka ke hotel, biar kerabat kita juga bisa melihatnya dan membuat kami berdua juga bisa angkat muka. Tapi, lagi pula, ayah Lily bukanlah orang yang bisa ditemui sembarangan. Lebih baik kita di rumah saja, bertemu secara baik-baik. Kenapa? Kerabat keluarga kita tidak pantas tampil dan memalukan? Betul itu? Tapi, Tidak ada tapi-tapi. Sudah diputuskan. Beberapa hari lagi, undang mereka ke hotel. Ya, sudah diputuskan. Sudah sepakat? Sudah sepakat.
Maksudmu, pesta ulang tahun ayahmu lusa ingin mengundangku hadir? Benar begitu. Tentu saja, jika Anda tidak punya waktu, juga tidak apa-apa. Baiklah, aku akan datang. Sekalian merayakan ulang tahun calon besan. Aku akan memberinya sebuah hadiah yang besar. Sungguh, bagus sekali kalau begitu. Aku akan menelepon sekarang juga untuk memberitahu kabar baik ini kepada ayahku. Para aktor sudah siap. Pertunjukan akan segera dimulai. .com. Tuan Muda, apakah Anda ingin memanfaatkan ayah Chenlong lewat momen jamuan ulang tahunnya? Paman Li, ada beberapa hal yang membutuhkanmu untuk segera pergi menyelesaikannya untukku. Baik, Tuan. Pak Chen, hari ini Anda terlihat sangat bugar dan berseri-seri. Untuk orang berusia 60 tahun, tampak seperti pria berusia 40 tahun. Semangat Anda luar biasa sekali. Bisa saja Anda bercanda. Saya sudah setengah masuk liang lahat begini, mana bisa disamakan dengan anak muda. Lihatlah anak saya, bukankah dia sudah hampir berkeluarga? Chenlong mau menikah? Selamat ya. Seperti apa calon istrinya? Keluarganya menjalankan bisnis apa? Rupanya lumayanlah. Sedangkan keluarganya hanya berbisnis kecil-kecilan. Hanya puluhan miliar setahun. Astaga, puluhan miliar. Itu benar-benar keluarga kaya raya. Keluarga sekaya itu menikahkan putrinya, harta bawaannya pasti sangat luar biasa. Harta bawaan? Belum ditentukan. Hanya saja calon mertua saya sudah memberikan sebuah villa kepada saya. Villa? Cara memberi keluarga kaya memang sungguh berbeda. Sangat royal. Chenlong, hebat juga kamu. Kamu benar-benar berhasil memanjat ke kelas atas. Jelas dong, anakku memang hebat sejak kecil. Bisa dapat istri sehebat ini, itu benar-benar sudah takdir. Para kerabat dan teman-teman sekalian, nanti kalau ada yang kesulitan, anaknya susah cari kerja atau mau berbisnis dan butuh modal usaha, langsung saja bilang pada Chenlong. Dijamin dia akan mengurusnya sampai beres. Itu semua masalah kecil. Kelak, Bapak Ibu sekalian, kalau memang ada kesulitan, silakan cari aku langsung. Aku pasti akan bantu. Bagus sekali. Ini benar-benar seperti kata pepatah, memang sudah jodohnya untuk bersatu. Tuan Muda, lihatlah tampang mereka itu. Tertawalah sepuasnya sekarang. Sebentar lagi giliran mereka yang menangis. Lihat saja nanti. Pertunjukan serunya akan segera dimulai. Lihat, Chenlong kita memang paling baik hati. Begitu dia sukses, tidak lupa pada kami para kerabat. Kedepannya, kalau mendidik anak, kami harus belajar dari Chen tua. Sudah. Nanti kalau Chenlong kita makin sukses, dijamin dia tidak akan melupakan kalian. Chenlong, dasar pria brengsek. Mati saja kamu. Siapa kamu? Siapa kamu? Kenapa kamu menyiramkan air ke tubuh putraku? Tanya siapa aku? Kamu ayahnya kan? Biar ku tanya padamu. Bagaimana caramu mendidik anak? Putramu ini telah kujadikan simpananku. Dia menipuku demi uang dan tubuhku. Sekarang perutku sudah dihamili olehnya. Tapi dia pergi begitu saja, lepas tanggung jawab. Kemana aku harus menuntut keadilan? Kalian bilang sendiri, benar tidak? Satu keluargamu memang tidak tahu malu. Ayah, aku tidak melakukannya. Aku bahkan tidak kenal dia. Menurutmu ini tidak mungkin benar, kan? Tidak mungkin. Ternyata dia, pria parasit yang dipelihara wanita tua. Bukankah dia akan segera menikah dengan putri konglomerat? Kenapa tiba-tiba muncul wanita hamil lain? Kalian semua, diam. Masalahnya belum jelas. Kenapa kalian asal sebar gosip? Apalagi yang belum jelas? Anakmu itu hanyalah orang yang berani berbuat, tapi pengecut yang tidak mau bertanggung jawab. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Aku bahkan tidak kenal kamu. Tidak kenal aku? Kamu kenal Lily kan? Bukankah kamu itu yang suka merusak hubungan orang lain dan gigolo parasit yang menumpang hidup? Sebenarnya apa yang terjadi? Aku benar-benar tidak kenal dia. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Mau mengelak apa lagi? Kamu hanyalah seorang lelaki tidak tahu malu yang tidak bertanggung jawab. Paman Li, gadis yang kamu cari. Aktingnya bagus sekali. Ini berkat pengaturan Tuan Muda yang hebat. Sandiwara ini cukup untuk membuat si gigolo itu menderita. Tuan Muda, haruskah kita masuk sekarang? Jangan terburu-buru, ini baru permulaan. Biarkan api ini membakar lebih membara lagi. Kamu wanita, kamu terus-menerus mengatakan putraku membuatmu hamil
Apa kamu punya bukti? Tentu saja aku punya bukti. Lihat baik-baik. Ini adalah foto saat aku bersama dengan putramu. Kalau kalian masih tidak percaya, tunggu sampai bayinya lahir, lalu lakukan tes DNA. Nama baik keluarga Chen kita, kau sudah membuat kita sangat malu. Cepat jelaskan. Aku. Bagaimana aku menjelaskannya? Aku benar-benar tidak pernah melakukannya. Buktinya foto-foto ini sudah ada di sini, bahkan berani melakukan tes DNA. Ini pasti tidak mungkin palsu. Benar, buktinya sudah kuat tapi masih saja tidak mau mengaku. Sungguh tidak disangka. Dulu kukira Chenlong itu orang jujur. Ternyata dia juga melakukan hal tak bermoral ini. Lihat keluarganya itu, gaya sombong mereka tadi, benar-benar mengira bisa langsung sukses dalam sekejap. Tidak, foto-foto ini palsu. Foto ini hasil editan. Ibu, ayah, mereka tidak percaya padaku. Kalian harus percaya padaku. Chenlong, ku beritahu ya, tinggalkan Lily sekarang juga. Dan menikahlah denganku. Maka aku akan memaafkanmu. Jika tidak, aku akan memanggil wartawan untuk mengekspos kalian. Biar seluruh keluargamu tidak punya muka untuk bertemu orang. Baiklah. Acting yang bagus. Paman Li, beri dia uang. Terima kasih. Ingat, masalah ini hanya kita bertiga yang tahu. Jika kamu sampai membocorkannya, kau tahu sendiri akibatnya. Tenang saja, mulutku sangat rapat. Lagi pula, dengan kekuasaan keluargamu, biarpun diberi keberanian 100 kali lipat, aku tidak akan berani. Aku pergi dulu. Baiklah, berikutnya giliranku yang tampil. Keluarga Chen kita, kehormatan selama puluhan tahun, semuanya sudah habis kau permalukan. Sangat memalukan. Ayah, aku benar-benar tidak melakukannya. K.A., kalian harus percaya padaku. Aku difitnah. Lalu, kau dan Lily sebenarnya ada hubungan apa? Wanita tadi, apa maksud perkataannya? Coba jelaskan padaku. Benar. Ayahnya, Li, bisa membuktikannya untukku. Aku akan meneleponnya sekarang. Kau mau menelepon ayahnya Lily? Jika dia tidak bisa membuktikannya untukmu, akan kupatahkan kakimu. Benar sekali. Kaki selingkuhan memang pantas dipatahkan. Maaf semuanya, saya terlambat. Ayah, akhirnya ayah datang. Kau panggil dia apa? Ayah, ibu, dia adalah... Halo, saya ayahnya Lily. Chenlong akan segera menjadi menantu di keluarga Li kami. Memanggilku ayah. Sangat wajar, bukan? Chenlong, kenapa kamu sampai seperti ini? Begini, baru saja. Tadi ada seorang wanita tua dan jelek yang masuk mengaku dihamili oleh Chenlong. Dia juga bilang hubungan Lily dan Chenlong tidak beres. Wajar saja jika orang lain tidak mempercayainya. Tapi bagaimana bisa kalian sebagai orang tuanya juga tidak mempercayainya? Dia sudah melakukan hal memalukan seperti ini, bahkan sampai didatangi orang ke sini dan dipermalukan di depan umum. Harga diri saya dan ibunya sudah habis dicoreng olehnya. Jika kau berada di posisi kami, apakah masih sudi mengakui anak seperti ini? Kenapa tidak? Bukankah dia sudah menjadi menantu keluarga Li kami? Kau jelas-jelas tahu anakku adalah gigolo yang mempermainkan perasaan orang. Bagaimana kau sebagai ayahnya bisa dengan tenangnya menerimanya begitu saja? Lalu kenapa? Selama putriku menyukainya, dia tetaplah menantu keluarga Li kami. Lagi pula, keluarga Liku ini kaya raya dan punya bisnis besar, tidak akan kekurangan hanya untuk memberinya makan. Apa maksudmu? Kamu tidak berniat membuat Chenlong kami menjadi menantu yang menumpang di rumahmu, kan? Lalu, kenapa? Menjadi menantu yang menumpang di keluarga Li kami, bukankah itu adalah suatu kehormatan baginya? Konyol. Ini benar-benar konyol. Putraku tidak mungkin menjadi menantu yang menumpang. Calon besan? Aku tidak sedang bercanda. Aku bahkan sudah mempersiapkan pernikahan untuk mereka. Apa? Pernikahan? Benar sekali. Pernikahannya sudah mulai dipersiapkan. Apa katamu? Kamu benar-benar ingin Chenlong kami menjadi menantu yang menumpang di rumahmu? Memangnya kenapa kalau jadi menantu yang menumpang? Dengan status keluarga Li kami, banyak orang yang berebut.
hanya untuk bisa menikah dengan keluarga kami. Benar-benar memalukan. Seorang pria dewasa malah rela menjadi menantu yang menumpang. Mulai sekarang, dia akan terus dicibir dan dihina orang-orang. Benar, ternyata dia bisa sukses karena menjadi gigolo. Sama sekali tidak punya harga diri. Demi panjat sosial, dia bahkan rela membuang harga dirinya. Bukan, tidak seperti itu. Ayah, ibu, dengarkan penjelasanku dulu. Apalagi yang mau kamu jelaskan? Akan kupukul kamu sampai mati. Dasar anak tidak tahu malu. Benar-benar tidak punya harga diri. Iya, kok dia bisa seperti itu? Ayah, kenapa ayah tidak mau mempercayaiku? Kamu benar-benar membuatku sangat kecewa. Pergi. Pergi kamu dari sini sekarang juga. Aku tidak sudi melihat wajahmu lagi. Ya ampun, Pak. Jangan menakut-nakutiku. Ayah, Cepat pergi. Lihat betapa marahnya ayahmu. Cepat pergi. ayah, bantu aku jelaskan. Aku benar-benar difitnah. Mau menjelaskan apa lagi? Orang tuamu tidak memahamimu. Chenlong, ikutlah dengan kami. Sepertinya kamu tidak diterima di sini. Tapi ayahku, Kenapa? Tidak mau? Kalau begitu, biar ku beri kamu pilihan. Kamu mau ikut denganku, menjadi menantu keluarga Li kami, dan hidup sukses sejak saat itu, atau memilih untuk tetap tinggal di sini, dan menjalani hidup yang biasa-biasa saja seumur hidup? Tentukan pilihanmu sendiri. ayah. Maaf, Drama ini sudah berakhir. Selanjutnya, giliran Li. Halo sayang, kenapa tiba-tiba meneleponku? Kangen aku, ya? Halo sayang, kapan kamu kembali? Saat kamu kembali kali ini, aku sudah menyiapkan hadiah misterius yang besar. Hadiah misterius? Apa itu? Karena ini hadiah misterius, tentu saja harus menunggu kamu kembali baru diungkapkan. Baiklah, nanti aku beritahu kalau tiketnya sudah kupesan. Kamu harus memberitahuku, ya. Baiklah, Laki-laki, sudah bertahun-tahun lamanya, masih saja sangat mencintaiku. jangan khawatir. Orang tuamu hanya tidak memahamimu untuk sementara waktu. Begitu kamu menjadi menantu keluarga Li dan mulai menjalani kehidupan kelas atas, mereka tentu akan memahamimu. Mungkin nanti, mereka bahkan ingin ikut menikmati kesuksesanmu. aku hanya tidak mengerti. Kenapa mereka semua tidak mempercayaiku? Wanita itu, aku sama sekali tidak mengenalnya. Hayona Haize, juga bukan anakku. Kenapa mereka bahkan tidak mau mendengarkan, lalu memilih tidak mempercayaiku? Sudahlah. Setelah Lily kembali, aku akan mengatur pernikahan kalian. Begitu kalian resmi menikah, rumor dan gossip itu akan hilang dengan sendirinya. Sungguh, ayah, apakah ayah benar-benar berencana untukku dan Lily mengatur pernikahan? Tentu saja benar. Semakin cepat diadakan, semakin baik. Tapi, Lee bahkan belum putus dengan pacar tidak bergunanya. Itu, lagi pula, apakah Lily tahu ayah ingin mengadakan pernikahan untuknya? Dia belum tahu. Aku juga tidak berencana memberitahunya. Pernikahan adalah urusan besar. Seharusnya atas keputusan orang tua dan perantara perjodohan. Lagi pula, kalian berdua kan saling mencintai. Aku berniat memberinya kejutan. Antu. Jadi, kamu juga harus membantu merahasiakannya. Jangan membocorkan informasi ini sedikit pun. Tenang saja, ayah. Aku pasti akan menjaga rahasia ini rapat-rapat. Mengenai mantan pacarnya itu, jangan khawatir. Aku sudah punya rencana. Ayah, tenang saja. Aku dan Lily nanti pasti akan berbakti padamu dengan baik. Aku percaya kamu dan Lily pasti akan baik-baik saja. Baiklah, pergilah bersiap-siap. Nanti temani aku pergi ke toko jam tangan. Sebagai menantu keluarga Li, bagaimana bisa tidak punya jam tangan yang sepadan dengan statusmu? Benarkah? Kalau begitu, sekarang aku akan pergi ganti baju dulu. Tuan muda,
Anda tidak benar-benar akan mengadakan pernikahan untuk mereka, kan? Tentu saja, pernikahan harus tetap diadakan. Tapi sebelum itu, aku akan membuatnya memuntahkan semua yang didapat dari Lily beserta bunganya sampai tak tersisa. Tuan muda, tadi Anda bilang mau mengajaknya memilih jam tangan. Mungkinkah Anda punya rencana baru lagi? Lihat saja nanti, drama yang sesungguhnya baru saja dimulai. Selamat datang. Tuan Lee, lama tidak berjumpa. Kali ini, Anda ingin melihat koleksi terbatas yang mana? Tidak usah banyak basa-basi, keluarkan koleksi paling premium di toko ini untukku. Silakan lewat sini. Tuan Lee, ini adalah koleksi paling premium di toko kami. Hampir semuanya edisi terbatas global. Bahkan para bangsawan Timur Tengah memesan secara khusus di sini. Kamu sedang membodohi siapa? Masa barang murahan seperti ini dipakai untuk membodohiku? Kamu pikir aku tidak mampu membelinya? Atau di toko kalian ini memang tidak ada barang yang benar-benar layak? Sebenarnya, di toko kami masih ada satu koleksi andalan kami. Namun, beberapa hari lalu sudah dipesan oleh pelanggan lain. Uang mukanya pun sudah dibayar. Aku tidak peduli siapa yang membayar uang mukanya. Berapa yang sudah dibayar? Aku bayar 2 kali lipat. Sekarang juga bawa jam tangannya ke sini. Beginikah gaya orang kaya raya saat melakukan sesuatu? Xiaolong, kau adalah calon menantu keluarga Li yang kupilih. Aku pasti akan membuat pernikahanmu dengan Li. Li digelar dengan sangat mewah. Semua hal untuk kita harus menggunakan yang terbaik. Ini adalah mahakarya di toko kami, seri Sea of Stars. Ini adalah edisi terbatas global menggunakan pelat meteorit langka serta mesin jam tangan Tourbillon Custom Exclusive. Sangat tak ternilai. Jam ini lumayan bagus. Pilih yang ini saja. Tapi jam tangan ini karena keunikan dan kelangkaannya, maka harganya cukup mahal. Minimal 1 juta. Aku bayar 2 juta. Baik, akan segera kami bungkus untuk Anda. Gesek kartu saya saja. Anda adalah pemegang kartu Black Gold. Toko kami memberikan diskon untuk pemegang kartu Black Gold. Apa kamu meremehkanku? Aku tidak butuh diskon. Gesek saja 2 juta. Baik, segera saya gesek sekarang. Beginikah gaya orang kaya raya saat melakukan sesuatu? Mohon maaf, Tuan Lee, kartu Anda tidak bisa digunakan. Apa? Tidak bisa digesek? Mohon maaf sekali, transaksinya memang tidak bisa diproses. Bagaimana jika Anda... Apa maksudmu? Ini adalah kartu Black Gold tanpa limit. Bagaimana mungkin tidak bisa digunakan? Maaf, Tuan Lee. Ada apa ini? Mohon maaf, Tuan Lee. Saya manajer toko ini. Jika ada masalah, Anda bisa langsung menyampaikannya kepada saya. Staff, Anda bilang kartu Black Gold saya tidak bisa digesek. Beberapa hari yang lalu, di tempat lain, saya menggesek 100 juta yuan untuk membeli beberapa villa. Mengapa justru tidak bisa digunakan di sini? Hari ini Anda harus memberi saya penjelasan. Tuan Lee, tolong tenang dulu. Pagi ini, bukankah kita sudah membahasnya saat rapat Bank Swiss untuk pemegang kartu Black Gold sedang melakukan pemeliharaan, sehingga transaksi kartu ditangguhkan selama sebulan. Kenapa kamu tidak menjelaskannya kepada pelanggan? Tuan Lee, maafkan saya. Bagaimana jika Tuan Lee menggunakan kartu lain untuk membayar? Hari ini saya hanya membawa 1 kartu ini. Lagi pula, kartu Black Gold saya ini bisa digunakan di tempat lain. Mengapa justru tidak bisa digunakan di toko kalian? Ini sungguh tidak profesional. Sudahlah, suasana hati saya sedang baik hari ini, jadi saya tidak akan mempermasalahkannya. Seminggu lagi, saya akan datang untuk mengambil jam tangannya. Mohon maaf, Tuan Lee, jam tangan edisi Samudra Bintang ini sudah dipesan orang lain. Jika hari ini Anda tidak bisa menggesek kartu, bagaimana jika Anda memilih model lain? Apa maksudnya? Apa Anda pikir keluarga Lee saya tidak mampu membayar uang ini? Atau menantu keluarga Lee saya tidak pantas memakai jam tangan ini? Maaf, Tuan Lee, Anda salah paham. Salah paham apa? Sebagai menantu keluarga Lee, dia hanya boleh memakai jam tangan terbaik.
juga hanya layak memakai jam tangan terbaik. Tuan Lee, Anda, mohon pengertiannya. Apa yang harus ku mengerti? Aku sudah tawarkan harga 2 kali lipat. Kalian masih saja bertele-tele. Dan banyak omong kosong denganku. Ku beritahu kalian, jam tangan ini pasti kuambil hari ini. Jika kalian berani memberikannya pada orang lain, percaya atau tidak, akan kubuat toko kalian tutup selamanya. Aku, Lile, selalu menepati ucapanku. Mohon maaf, Tuan Lee, saya benar-benar tidak bisa memutuskan hal ini. Kalau begitu, panggil orang yang punya wewenang ke sini. Chen Long. Sebagai calon, menantu keluarga Liku adalah bagian dari keluarga Li kami. Apapun yang diinginkan orang keluarga Li, tidak ada yang tidak bisa didapatkan. Barang yang diincar keluarga Li, tidak boleh ada yang merebutnya. Kupikir, seberapa mahal harganya? Gesek kartu saya saja. Jangan konyol. Go, bagaimana mungkin memakai kartumu? Tarik kembali. Ayah, bukankah ayah baru saja bilang, barang yang diinginkan keluarga Li, tidak ada yang tidak bisa didapatkan. Lagi pula, jam tangan ini memang dibelikan untukku. Memakai kartuku, bukankah sudah seharusnya? Ini. Bagus sekali. Memang pantas. Jadi, menantu keluarga Liku sangat berani. Begini saja, setelah Lily kembali, aku akan suruh dia segera mengembalikannya padamu. Bahkan 2 kali lipat. Bagus sekali. Taruhanku tepat. Bukan hanya mendapatkan kepercayaan ayah mertua, tapi dalam sekejap juga, untung 2 juta. Untung tadi aku tidak ragu. Tuan Chen, silakan lewat sini. Baik. Tuan muda, taktik Anda sungguh cerdik. Bisa membuat si gigolo itu secara sukarela mengeluarkan 2 juta. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari kata sukses instan dalam memikat seseorang. Lee, ini memberinya 3 juta. Kali ini dia langsung dibuat. Mengeluarkan 2 juta. Lalu berikutnya. And dia memangnya layak? Ini hanya untuk menguras kantongnya sedikit. Tuan muda punya rencana baru lagi? Nanti beritahu manajer toko, jam tangan ini perlu diukir inisial khusus untuknya yang memakan waktu beberapa hari. Tahan dulu jam tangannya di sini. Baik. Kali ini, hotel pernikahan yang kupesan untuk kalian adalah Waldorf Astoria. Hotel Waldorf Astoria. Kudengar itu adalah hotel paling mewah di kota ini. Biaya pernikahan di sana bisa mencapai jutaan yuan. Apa arti beberapa juta yuan? Jika bukan karena waktu yang mendesak, aku berniat menyewa kastil gereja utuh di Inggris untuk upacara pernikahan kalian. Ayah, Anda baik sekali padaku. Benar-benar bodoh. Hanya dengan omong kosong saja, sudah bisa terpikat. Jika dia tahu apa yang akan terjadi nanti, aku penasaran apakah dia masih bisa tertawa. Tuan Lee, Tuan Chen, dekorasi untuk pesta pernikahan imersif kalian sudah mulai dipersiapkan. Begitu areanya selesai ditata, kami pasti akan segera mengundang Anda berdua untuk meninjaunya. Semua standar kali ini adalah kelas tertinggi. Biaya jamuan makannya 88.000 yuan per meja. Berapa? 88.000. Mahal sekali. Benar, semua bahan makanannya dikirim langsung dari luar negeri lewat udara hari itu juga. Tim kokinya juga semua koki bintang Michelin. Jadi biayanya memang agak tinggi. Uang bukan masalah. Keluarga Lee sama sekali tidak kekurangan uang. Aku hanya punya satu permintaan. Harus diselenggarakan dengan megah. Jangan sampai memalukan nama keluarga Lee. Anda tenang saja. Kami pasti akan menciptakan untuk Tuan Chen dan Nona Lily sebuah pernikahan yang sempurna. Ini kontraknya. Silakan Anda periksa. Jika tidak ada masalah, Anda cukup menandatanganinya sesuai dengan prosedur. Anda perlu membayar uang muka 1 juta yuan terlebih dahulu. Sisa pembayaran akan dilunasi setelah pernikahan selesai. Bayar lagi 1 juta ini. Jangan-jangan aku lagi yang harus bayar? Bagaimana bisa begini? Keluarga Lee kami dan pihak Anda sudah bekerja sama selama bertahun-tahun. Masa tidak ada rasa percaya sedikit pun meminta uang muka dariku? Apa kalian pikir keluarga Lee tidak sanggup membayar uang ini? Pak Lee, tolong jangan salah paham. Kami sangat mempercayai keluarga Lee. Dan kami tahu reputasi serta kemampuan Anda. Namun, ini adalah aturan ketat dari grup kami. Ditambah lagi, skala pernikahan ini sangat besar. Sehingga kami butuh dana cepat untuk pengadaan. Kami harap Anda bisa memahaminya. Cukup. Tidak usah bicara lagi. Hotel sebesar ini, bahkan untuk dana talangan,
Pesta pernikahan saja tidak bisa kalian talangi? Ayah, bagaimana kalau lupakan saja? Ini memang terlalu mahal. Ayo kita cari yang lebih murah. Mana bisa begitu? Ini bukan hanya pernikahanmu, tapi juga putriku, pernikahan Lily. Jika diadakan dengan murahan, bukankah itu akan membuatku menjadi bahan tertawaan di seluruh kota? Aku tidak ada waktu meladeni omong kosongmu di sini. Panggil bosmu ke sini. Aku ingin lihat apakah dia benar-benar berani menagih uang muka dariku. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Tuan Lee. Bos kami saat ini masih di luar negeri, sedang perjalanan dinas, dan belum kembali. Kurasa kamu sengaja. Tunggu sampai aku mengakuisisi hotel ini dan membelinya. Kita lihat nanti, apakah kalian masih berani meminta uang muka dariku. Maafkan kami, Tuan Lee. Kami benar-benar minta maaf. Sudahlah. Bagaimana kalau aku saja yang bayar? Tuan Chen, ini kartu Anda. Silakan disimpan. Atas nama seluruh staf hotel, kami mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Aktingmu bagus juga. Ingat tugas yang kuberikan padamu. Pernikahan ini harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Tuan Lee, jangan khawatir. Apa yang Anda perintahkan pasti akan terlaksana. Bagaimana bisa begini? 3 juta yuan, lenyap begitu saja. Uang 3 juta yuan yang susah payah kudapatkan dari Lily, kini hanya tersisa 50.000 yuan. Sudahlah, bagaimana bisa mendapat serigala jika tidak rela melepas umpan? Setelah aku menikahi Lily dan menjadi menantu keluarga Lee, 30 juta yuan pun hanya masalah kecil. Besok Lily akan kembali. Kalian besok langsung adakan pernikahan saja. Besok? Bukankah ini terlalu terburu-buru? Ayah, bagaimana kalau kita tunggu sampai Lily kembali? Bolehkah istirahat beberapa hari? Sudah kubilang, soal Lily, biar aku yang urus. Kamu terus saja cari alasan. Apa kamu tidak ingin menjadi menantu keluarga Liku lagi? Tidak ayah. Tentu saja aku mau. Hanya saja. Bagus kalau begitu. Paman Lee, bawa dia untuk membiasakan diri dengan prosesi pernikahan. Baik. Halo sayang, kenapa meneleponku lagi? Kangen aku lagi, ya? Kapan kamu kembali? Aku sudah di bandara. Besok pagi, aku akan sampai. Baiklah, setelah kamu sampai, aku akan suruh orang untuk menjemputmu. Oh ya, kamu masih ingat, besok hari apa? Tentu saja aku ingat, besok adalah hari peringatan 5 tahun pertemuan kita. Benar sekali. Besok, aku juga sudah menyiapkan sebuah kejutan untukmu. Kejutan apa sih? Sampai semisterius ini. Kamu akan tahu saat sudah kembali nanti. Aku harus naik pesawat sekarang. Sudah dulu ya. Mari. Silakan masuk, silakan. Kalian harus bersenang-senang ya. Besan, akhirnya kalian datang juga. Kukira, kalian bahkan pernikahan anak kandung sendiri pun tidak berniat untuk datang. Ayah, ibu, mari silahkan masuk. Silakan. Tuan muda, Lily, sudah turun dari pesawat. Bagus. Segera kirim mobil untuk menjemputnya. Si. Lakukan sesuai rencana semula. Nona Lee, saya diutus oleh Tuan Lee untuk menjemput Anda. Silakan naik ke mobil lewat sini. Kita mau pergi kemana ini? Tuan Lee sudah berpesan untuk mengantar Anda berganti busana dulu, lalu pergi ke Hotel Waldorf Astoria. Untuk dandan dan ganti pakaian. Waldorf? Jangan-jangan dia ingin mengadakan perayaan hari jadi ke-5. Untuk kita, Orang tua Lily dan kerabatnya
Sudah tiba semua? Semuanya sudah tiba. Sebentar lagi sampai di hotel. Bagus sekali. Puncak dari sandiwara ini akhirnya tiba juga. Nah, kami telah salah menyalahkanmu. Kelak, ibu dan ayahmu akan ikut hidup enak bersamamu. Bu, tenang saja. Ayah mertuaku sudah berjanji untuk memberiku sebuah villa besar. Beberapa waktu lagi, aku akan menjemput ayah dan ibu untuk tinggal di sana. Villa? Apa kita benar-benar bisa tinggal di villa semegah itu? Xiaolong, waktu itu ayah terlalu emosi. Ayah minta maaf padamu ya. Pak Tua, buat apa membahas itu? Hari ini hari bahagia putra kita. Bukankah kita harus gembira? Putraku ini sungguh membuatku bangga. Tenang saja, ayah. Kelak, aku akan membuat ayah lebih disegani lagi. Tempat ini bagus sekali. Tempat ini luas sekali. Kalian sedang apa di sini? Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Apa maksudmu? Kami datang untuk menghadiri perayaan hari jadi putriku dan pacarnya yang ke-5 tahun. Kalian salah tempat. Cepat pergi dari sini. Benar. Lihat saja tampang miskin kalian itu. Memangnya putri kalian dan pacarnya memiliki kemampuan apa untuk datang ke tempat seperti ini? Mulai acaranya, ayo cepat, jangan halangi anakku untuk melangsungkan pernikahan. Paman, bukankah ini acara Lily dan Lilei? Perayaan ulang tahun ke-5 mereka? Bagaimana bisa berubah jadi pernikahan orang lain? Siapa sebenarnya kamu? Aku ini ayahnya Lily. Apa-apaan ini? Bukankah ayahnya itu Lilei? Bagaimana bisa ada dua? Dasar orang udik. Berani-beraninya menyamar jadi ayahnya Lily. Lihat dirimu dengan pakaian lusuh begini. Kamu pikir kamu pantas? Kamu tahu pekerjaan ayahnya Lily? Kakakmu. Satpam, usir dia keluar. Keluar, keluar, keluar. Cepat pergi. Atas dasar apa kamu mengusirku? Hentikan. Semuanya, hentikan. Ayah, Putriku. kenapa kalian bisa ada di sini? Lily, akhirnya kamu datang juga. Kalau kamu terlambat selangkah saja, paman pasti sudah dipukuli orang. Dialah orangnya. Sejak awal dia sudah meremehkan kami, bahkan menyebut paman sebagai orang udik. Chenlong, kenapa kamu ada di sini? Kamu memanggilnya ayah? Bagaimana bisa? Kamu memanggilnya ayah? Apa yang kamu katakan? Dia memang ayahku. Wajar saja aku memanggilnya ayah. Apa yang aneh dengan itu? Chenlong, apa maksud semua ini? Kapan aku pernah bilang kalau aku mau menikah denganmu? Kenapa kamu sengaja membuat pesta pernikahan ini? Putriku, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Dia adalah ayahmu? Lalu, siapa itu Lilei? Xiaolong, apakah kamu sudah ditipu oleh pria itu? Benar kan? Ini tidak mungkin. Mana mungkin ini terjadi? Bocah kurang ajar, begini caramu membalas budi. Orang tuamu, harus membuat kami mati jengkel, baru kamu puas. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukannya? Aku yang melakukannya. Sayang, bagaimana mungkin itu kamu? Aku sudah berjanji memberimu sebuah kejutan. Bagaimana? Puas? Ini tidak mungkin nyata. Bagaimana mungkin kamu adalah pacarnya? Sungguh aib. Benar-benar aib. Bagaimana bisa aku melahirkan anak laki-laki sepertimu menjadi gigolo wanita saja? Sudah memalukan. Tapi kamu malah dipermainkan habis-habisan. Mau ditaruh di mana muka tua? Aku dan ayahmu ini. Katakan. Ini tidak mungkin nyata. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Dia. Bodoh. Sampai di titik ini, kamu masih belum paham juga? Paman, maafkan saya karena membuat Anda menyaksikan hal ini. Tapi saya tidak menyesal. Jika Anda ingin menyalahkan, salahkan saja saya. Lilei, ini karena kesalahanku mendidik putriku. Bagaimana bisa aku menyalahkanmu? Jika ingin disalahkan, salahkan saja diriku sendiri. Dasar anak tidak berbakti, pria sebaik Lilei. Malah berani kamu khianati. Bahkan di belakangnya, kamu memelihara gigolo ini. Mulai sekarang, aku tidak menganggapmu sebagai putriku lagi. Ayah. Sayang, aku salah. Maafkan aku. Tolong. Lepaskan. Selama bertahun-tahun ini, apakah aku pernah memperlakukanmu dengan buruk? Aku menyerahkan tugas paling inti dari perusahaan. Semuanya kepadamu. Aku begitu mempercayaimu, tapi kau menggunakan uangku untuk membiayai gigolo. Maafkan aku salah.
Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Beri aku satu kesempatan lagi. Sebenarnya, aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kau datang sendiri menemuiku dan salah mengira aku ayah Lily, bagaimana mungkin aku punya kesempatan untuk memberi pelajaran pada kalian berdua? Semua uang yang kamu berikan pada Chenlong sudah kuambil kembali. Sedangkan untukmu, semua uang yang kuhabiskan untukmu selama 5 tahun ini, setiap sennya harus kau kembalikan. Jika tidak, kita bertemu di pengadilan. Mulai sekarang, hiduplah dengan baik bersama-sama. Kudoakan kalian sebagai suami istri, selalu bersatu hati dan abadi selamanya.